Halo, perkenalkan nama saya Veronica Tiara Gupita Damayanti, biasa dipanggil Tiara, dengan NIM 240105375. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan merangkum penjelasan dari buku Regulut volume 1 hingga volume 4, mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, saya mulai dari buku Regulut volume 1. Buku ini membahas soal desain instruksional. Mungkin kedengarannya itu ribet, tapi intinya tentang bagaimana caranya bikin proses belajar jadi lebih gampang dan lebih asik. Jadi buku ini ngomongin berbagai teori dan model yang dipakai orang buat ngerancang cara belajar yang efektif. Bayangin aja, selama puluhan tahun banyak ahli mencoba-coba membuat metode supaya belajar itu nggak cuma nyimak doang, tapi juga bener-bener nyantol di kepala. Nah, tujuan utama dari buku ini itu supaya para guru, dosen, atau siapa saja yang membuat materi itu nggak bingung. Soalnya dulu banyak banget teori yang berbeda-beda dan istilahnya juga bermacam-macam. Buku ini mencoba untuk menyimpulkan semua itu supaya kita bisa ngerti mana yang cocok dipakai untuk di situasi tertentu. Nah, apa aja sih isinya? Jadi, desain instruksional bukan sekedar membuat rencana pelajaran, tetapi juga mencakup pengembangan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Lalu, banyak teori yang awalnya berdiri sendiri, tapi sekarang mulai dicoba untuk digabungkan agar lebih komprehensif. Kemudian, tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi. Setiap model mempunyai keunggulan masing-masing tergantung tujuan dari pembelajaran tersebut, tergantung dari materi, dan juga tergantung dari karakter peserta didiknya. Kemudian, penting untuk terus menguji dan memperbaiki teori-teori ini melalui praktik nyata di lapangan. Buku ini mengajak kita untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam praktik, lalu membandingkannya mana yang paling efektif untuk situasi tertentu. Harapannya, desain ini bisa terus berkembang untuk membantu proses belajar menjadi lebih baik dan menyenangkan bagi semuanya. Kemudian, di Regulut 2, Instructional Design Theories and Models di volume 2 membahas teori dan model desain instruksional, yaitu panduan atau cara-cara supaya proses belajar mengajar bisa lebih efektif sesuai kebutuhan zaman sekarang. Nah, buku Regulut 2 terbagi menjadi 5 unit. Nah, unit pertama tentang teori desain instruksional. Poin 1, apa itu teori desain instruksional? Jadi, teori yang memberikan panduan jelas tentang bagaimana membantu orang belajar dan berkembang baik dari segi kognitif, emosional, sosial, fisik maupun spiritual. Poin yang kedua, perubahan paradigma. Paradigma lama menempatkan guru sebagai pusat, sedangkan paradigma baru menempatkan siswa sebagai pusat. Siswa didorong untuk aktif, berpikir kritis, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Poin 3, isu dan tren terkini. Ada penekanan pada pentingnya integrasi antara teori belajar, teori desain instruksional, dan teknologi. Sistem pendidikan juga harus mendukung perubahan ini, mulai dari administrasi, pelatihan guru, hingga penggunaan teknologi. Kemudian di unit 2 tentang pengembangan kognitif. Poin pertama, beragam pendekatan belajar. Buku ini membahas banyak teori baru yang fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa seperti multiple intelligence oleh Howard Gardner. Jadi setiap orang punya kecerdasan berbeda-beda dan cara mengajarnya pun juga harus bervariasi. Kemudian ada constructivist learning oleh Richard Mayer dan David Jonassen. Siswa belajar lebih baik jika mereka membangun sendiri pengetahuan lewat pengalaman langsung, diskusi, dan pemecahan masalah. Kemudian learning by doing oleh Roger Shang, belajar paling efektif terjadi saat siswa langsung praktik dan bukan cuma teori. Kemudian ada collaborative problem solving, belajar bersama dan memecahkan masalah bareng teman bisa meningkatkan pemahaman. Kemudian ada self-regulated learning, siswa diajarkan untuk mengatur dan mengontrol proses belajarnya sendiri. Kemudian ada integrated thematic instruction, itu menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema supaya bisa belajar lebih bermakna. Unit ketiga ada pengembangan psikomotorik. Poin 1, fokus pada keterampilan fisik. Teori di unit ini membahas bagaimana mengembangkan keterampilan fisik siswa seperti olahraga, keterampilan tangan dengan metode yang terstruktur dan bertahap. Di unit 4 ada pengembangan afektif. Poin pertama, pendidikan karakter dan emosi. Ini juga membahas pentingnya pendidikan yang menekankan pada pengembangan sikap
emosi, karakter, dan nilai-nilai moral siswa, seperti emotional intelligence, character education, dan social and ethical development. Unit 5 itu refleksi dan riset masa depan. Poin pertama, pengembangan teori dan praktik. Ini menekankan pentingnya riset dan evaluasi terus-menerus agar teori desain instruksional bisa terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Lalu ada kolaborasi dan sistem. Perubahan dalam pendidikan harus melibatkan semua pihak, mulai dari guru, siswa, sekolah, hingga sistem pendukung lainnya. Nah, jadi teori Regel 2 ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang tentang pendidikan. Siswa harus jadi pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran harus aktif, kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kemudian di buku Regelot volume 3 tentang Instructional Design Theories and Model, buku ini membahas tentang teori dan model desain instruksional, yaitu cara-cara atau panduan supaya proses belajar mengajar bisa menjadi lebih baik dan efektif. Fokus utama buku ini untuk membangun pengetahuan bersama di bidang desain instruksional supaya para ahli guru dan desainer pembelajaran bisa memakai istilah dan konsep yang sama saat merancang pembelajaran. Nah, unit pertama itu kerangka memahami teori instruksional. Instruksi adalah segala sesuatu yang sengaja dilakukan untuk membantu orang belajar. Buku ini menekankan pentingnya memiliki bahasa dan istilah yang sama agar tidak terjadi kebingungan di antara para praktisi dan peneliti. Yang kedua ada kebutuhan paradigma baru. Dunia pendidikan butuh perubahan dan yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa atau learner centered. Jadi siswa tidak hanya menerima informasi tapi juga aktif dalam proses belajar. Lalu ada prinsip-prinsip dasar instruksi. Ada prinsip utama yang berlaku di hampir semua pembelajaran seperti memberikan contoh demonstrasi, memberikan kesempatan praktik, menghubungkan dengan pengalaman lama, activation, dan mengintegrasikan pengetahuan baru atau integration. Terus ada prinsip situasional. Tidak semua metode cocok untuk semua situasi, maka penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan kondisi dan tujuan pembelajaran. Unit kedua ada teori untuk pendekatan pembelajaran yang berbeda. Beberapanya ada pendekatan langsung atau direct instruction, pendekatan diskusi, yaitu siswa banyak berdiskusi, kemudian ada pengalaman experiential, belajar lewat pengalaman langsung, kemudian ada pendekatan berbasis masalah, itu problem based learning, lalu ada pendekatan simulasi, belajar lewat simulasi atau latihan yang menyerupai dunia nyata. Di unit 3 ada teori untuk hasil pembelajaran yang berbeda, itu ada pengembangan keterampilan atau skill development, pemahaman atau understanding, pengembangan afektif atau affective development, pembelajaran terintegrasi yang menggabungkan berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu proses belajar. Kemudian di unit 4 ada alat untuk membangun pengetahuan bersama. Ini membahas berbagai alat dan konsep untuk membangun pengetahuan bersama di bidang desain instruksional, seperti arsitektur teori instruksional, yaitu cara menyusun teori supaya mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian learning objects, materi belajar yang bisa digunakan ulang di berbagai situasi. Kemudian ada pembangunan teori, cara mengembangkan teori baru berdasarkan riset dan pengalaman di lapangan. Kemudian yang terakhir ada teori untuk pendidikan di era informasi. Bagaimana teori instruksional harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di zaman sekarang. Jadi, pendidikan harus terus berkembang dan desain pembelajaran itu harus didasarkan pada teori yang kuat, istilahnya yang jelas, dan pengalamannya yang nyata. Kemudian, di buku Regelot volume 4, ini membahas tentang teori dan model desain instruksional terbaru yang berfokus pada paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau learner-centered paradigma. Nah, volume 4 ini melanjutkan 3 volume sebelumnya dengan menekankan pada pentingnya perubahan paradigma dari sistem pendidikan yang berpusat pada guru ke sistem yang berpusat pada siswa, serta integrasi antara teori desain instruksi, asesmen, dan kurikulum. Nah, di unit pertama tentang prinsip dasar paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini menjelaskan prinsip-prinsip utama paradigma baru seperti pendidikan berbasis kompetensi, instruksi berbasis tugas, pembelajaran yang dipersonalisasi, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Lalu menekankan pentingnya asesmen berbasis standar dan kemajuan siswa berdasarkan penguasaan, bukan waktu.
Yang unit 2, desain detail untuk paradigma baru, membahas desain pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi digital, game-based learning, pembelajaran mandiri atau self-regulated learning, coaching instruksional, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang unit 3, langkah menuju paradigma berpusat pada peserta didik, mengulas strategi transisi seperti flipped classroom, gamifikasi, mobile learning, pembelajaran just in time sebagai jembatan dari sistem lama ke sistem yang baru. Lalu, pokok-pokok dari buku ini itu yang pertama, paradigma berpusat pada peserta didik. Jadi paradigma ini menuntut perubahan sistemik tidak hanya pada cara mengajar, tapi juga pada manajemen pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Siswa menjadi pusat proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Lalu tantangan implementasi. Perubahan paradigma ini sulit karena sistem pendidikan lama sangat kaku dan birokratis. Jadi membutuhkan perubahan besar-besaran yang nggak sekedar reformasi kecil. Namun ada bukti bahwa sistem baru ini akan lebih efisien dan efektif dalam jangka panjang. Lalu ada integrasi kurikulum, instruksi, dan asesmen. Ketiga aspek ini harus dirancang secara terpadu agar pembelajaran benar-benar relevan dan bermakna bagi siswa, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern ini. Nah, yang terakhir, contoh desain inovatif. Buku ini itu menyajikan berbagai model strategi seperti pembelajaran berbasis proyek dan produk digital, game-based learning dan gamifikasi, flipped classroom dan mobile learning, dan instruksi berbasis kompetensi dan personalisasi pembelajaran. Jadi, pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah masa depan pendidikan, yang implementasinya menuntut perubahan sistemik dan integrasi antara kurikulum, instruksi, serta asesmen. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 4 volume di buku Regelut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.